Ciri orang munafik yang pertama suka bohong. Orang mukmin nggak bakal bohong. Gak usah bohong. Kalau sudah berlalu sudah tutup semua. Orang beriman itu punya konsep hidup apa? Yang sudah berlalu sudah selesai. Kalau salah istighfar kepada Allah, jangan ulangi lagi. Kalau baik bersyukur kepada Allah. Hari ini milik dia, isi semua dengan kejujuran, kebaikan, ibadah, amal soleh. Besok itu cuma program, tidak bisa dipastikan. Hari ini lakukan kebaikan-kebaikan. Yang lalu minta maaf kepada Allah, yang kedepannya minta kepada Allah SWT agar dimudahkan bisa mengisi dengan kebaikan. Yang kedua kata Nabi SAW, wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji suka bohong, suka mungkirin janjinya. Itu ciri orang munafik, gitu kan. Berapa banyak subhanallah orang mau jadi kandidat ini, kandidat itu, janjinya 1000. Mana janjinya semua? Tetap aja itu Jakarta macet. Tetap aja tuh masalah banyak. Tetap aja begini dan tetap aja begitu. Mana janji-janji nih? Gak ada sama sekali. Subhanallah, mana mereka dari orang-orang soleh, dari sahabat, dari tabi'in yang memang benar-benar imannya tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada, tahu tanggung jawab. Umar bin Khattab sudah sering saya ulangi, tidak pernah letakkan kepalanya di ranjang, di bantal, kecuali sudah keliling Madinah cari tahu tidak ada lagi yang punya masalah baru tidur. Kalau enggak dipecahin, walaupun dia tidak tidur semalam suntuk, karena takutnya ada hisab hari kiamat. Janji itu ikrar. Suami ikrar pada saat akad nikah akan berbuat baik dengan istrinya, melindungi, mendidik. Jalanin gak? Itu wa'ad juga, janji itu. Istri berjanji baik, mau jadi istri yang baik, menjalani ikrar baik, tapi enggak. Mana? Gitu kan? Ini hati-hati, nggak boleh sifat munafik. Artinya sudah terbuka pintu itu. Jadi kalau munafik itu seperti sebuah rumah, kita sudah mulai naikin tangganya itu kalau bohong. Tambah lagi pungkirin janji, naik lagi tangga tuh. Nanti bisa masuk ke rumah munafikin itu, naudzubillah, bahaya ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran kekal sampai hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ada di dasarnya api neraka. Kata para ulama, dasar yang dimaksud dark ini, dasar api neraka yang paling berat siksaannya, yang paling gelap, dan di bawah itu secara tingkat di bawahnya orang-orang kafir, dan secara siksaan di atasnya orang-orang kafir. Karena jelas orang kafir, jelas kekufurannya ini nggak jelas, lebih jahat. Dia datang kepada orang kafir, bicaranya kami teman kalian, datang kepada orang beriman, kami juga teman kalian. Allah menceritakan ciri mereka dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mudzabdzabina baina dzalika, la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Orang munafik itu mudzabdzab. Sampai orang Arab biasa mengatakan kalau orang yang suka pungkirin janji, ada ciri munafik kan orang ini mudzabdzab. Allah mengatakan mudzabdzabina baina dzalika, pelimplang, pindah-pindah, semuanya oke. Sana jilat, sana jilat, semuanya iya. Kalau dia datang ke orang kafir, dia mengatakan kami teman kalian, gitu kan. Waktu orang-orang kafir Mekah mau menyerang di perang Ahzab, gitu kan, minta tolong kepada orang-orang munafikin di Madinah. Baik, dikirimin surat oleh Ubaidillah bin Abdullah bin Salul, kami akan bantu kalian, datang lagi gini. Memang betul awal dikirimin informasi semua ke Mekah. Sampai pasukan Mekah sudah datang, mengepung sampai 40 hari lebih Madinah tidak bisa karena paritnya terlalu besar buat mereka. Akhirnya mereka surat minta orang munafikin serang dari dalam. Gak ada yang berani, pungkirin janji. Orang kafir pun terjebak dengan janji mereka, gitu kan. Begitu pula orang beriman. Dan ini berbahaya nih. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa idza tumina khan, kalau diberikan amanah dia mengkhianatinya. Amanah banyak ya, jangan cuma antum pikirin bahwasanya oh amanah itu kalau saya titipin uang baru amanah. Enggak, amanah itu semua yang telah dibebankan di pundak antum dan antum mengiyakan. Misal ada teman yang ceritain masalah lalu dia bilang, setelah ceritain masalahnya, tolong jangan ceritain ke orang lain ya. Antum sudah bilang ya, itu sudah amanah. Ada orang enggak, datang istrinya atau suaminya, dia bilang teman saya cerita tapi katanya jangan cerita sama orang, tapi sekarang dia cerita. Ciri munafik, nggak boleh. Sama istri saya Ustaz, sama istri nggak boleh. Kalau sudah janji sama temannya nggak cerita, nggak boleh cerita sama siapapun. Kita sudah iakan, orang mukmin itu pegang lisannya. Orang munafik yang lisannya kelipat-lipat gitu. Di sini dia bilang iya enggak, tapi di sana sudah nyebar ke sana sini beritanya. Nggak boleh. Sama suami saya Ustaz, saya ceritakan tentang tetangga saya perempuan suka gini, nggak boleh, nggak usah gitu.
Kecuali kalau memang dasarnya kita tahu ada keburukan. Ciri Nabi SAW seringkali kalau mau menegur satu kaum mengatakan, kenapa ya ada kaum yang begini? Tidak pernah Nabi mengatakan, oh si fulan sebut namanya, nggak pernah. Nabi SAW pernah mengutus seseorang mengumpulkan zakat. Sahabat ini, sahabat Nabi, datang bawa zakat di masjid Nabi SAW, serahkan zakatnya, lalu dia bilang, ini zakat-zakat kalian yang saya kumpulkan, dan ini bagian saya, disisipin. Ini yang saya punya, dikasih sama mereka. Nabi SAW langsung naik di mimbar setelah tahmid dan salawat mengatakan, tahu siapa orang ini? Namanya siapa? Para perawi hadis menyebutkan namanya orang ini. Ini adalah si fulan bin fulan. Gitu kan? Kata Nabi SAW, kenapa ya ada orang yang saya tugaskan mengumpulkan zakat, tahu siapa orangnya, gitu kan? Dan tapi dia tidak sebutkan namanya sallallahu alaihi wasallam, ada adabnya. Jadi walaupun memperbaiki orang menggunakan tata krama. Kata Nabi SAW, kenapa orang saya tugaskan zakat ya, tapi dia mengatakan ini zakat kalian dan ini punya saya. Kalau seandainya memang dia mustahik, orang yang layak dapat zakat, duduk aja di rumahnya, nanti akan datang kok bagiannya. Ngapain dia harus ngambil dari tengah jalan, sudah dianggap bagiannya dia sendiri. Karena kan amil zakat punya hak ya. Tapi kalau amil zakat itu ditugaskan oleh instansi, oleh pemerintah, oleh kantor, dia nggak boleh keluarin tengah jalan. Bukan itu dimaksud. Instansinya ngumpulin karena dia sudah terima gaji. Instansinya kumpulin, nanti dari zakat mal yang terkumpul 1/8-nya boleh dipakai untuk amil zakat. Kantor itulah gaji pegawai, bayar administrasi, listrik, nggak apa-apa, sama amil zakat boleh. Tapi bukan dia potong di tengah jalan, ngumpulin uang 10 juta zakat, nih saya keluarin 1/8-nya, sisanya saya keluar ke kantor, nggak boleh. Sifat munafik namanya, amanah. Nggak boleh, kata-kata amanah, rumah tangga amanah, anak amanah, semuanya amanah ya. Apapun, Nabi kita Muhammad SAW dapat julukan As-Sadiqul Amin di antara riwayat yang menjelaskan. Tentu masih banyak ya riwayat yang menjelaskan berbeda ya versinya, tapi ada satu riwayat yang menjelaskan salah satunya waktu beliau berumur, waktu awal-awal masuk ke bisnis. Beliau mulai masuk itu sekitar umur 20-22 tahun. Nabi SAW mulai berbisnis. Itu pada saat beliau awal-awal bisnis, beliau sempat memajang barang dagangannya di pasar Ukaz di Mekah. Kemudian datanglah seseorang dari luar Mekah beli dagangan Nabi SAW. Ini belum 25 tahun gitu kan. Dibeli barang dagangan beliau SAW. Lalu kemudian orang itu bilang, wahai Muhammad, ini saya bayar, ini barangnya saya titip, saya mau pergi tawaf dulu. Ini orang musyrik ini, sembah-sembah berhala. Tapi waktu itu belum ada risalah kenabian. Lalu orang itu habis tawaf pulang ke kampungnya, lupa kalau dia beli barang dari Nabi SAW. Keingatnya kapan? 3 hari kemudian. Setelah 3 hari dia ingat, dia kembali ke Mekah. Oh kayaknya saya beli barang dari Muhammad nih. Buru-buru lari masuk ke pasar Ukaz. Dia kaget menemukan Nabi SAW dengan posisi yang sama. 3 hari gak bergerak, jaga barangnya orang. Orang itu langsung mengatakan, wahai Muhammad, kau begini jaga barang saya dari 3 hari. Dia bilang, iya, kamu kan bilang tunggu, maka saya jaga. Tersebar satu Mekah, semua Mekah mengatakan As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Memang begitu dalam Islam, nggak boleh kita khianati itu. Amanah ya amanah, gitu kan? Nggak boleh ceritain sama orang. Kalau kita sudah bilang iya, kita sudah iyakan, ini cirinya. Dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW menambahkan hadisnya, kata beliau dalam hadis Hakim, riwayat Hakim dengan sanad yang sahih. Ada 4 hal, kalau ada pada diri seseorang, pastikan dia munafik tulen. Disebutkan 3 tadi. Idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia bohong ya. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia memungkirinya. Wa idza tumina khan, kalau dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Kemudian dikata yang keempat ditambah oleh Nabi SAW, wa idza jadala ghadar. Kalau dia berbicara, berdebat, maka dia curang ya. Artinya kalau dia masuk ke pengadilan, dia kalah nih, sebenarnya bukan dia punya hak, tapi dia cari 1000 jalan untuk mendapatkan yang bukan haknya. Seperti banyak sekarang di pengadilan, ya hakimnya terlibat, ya jaksanya terlibat, yang orang terlibat, ya pengacaranya terlibat. Wah luar biasa, saksinya terlibat. Ini sifat-sifat munafikin semua. Dibolak-balikan fakta, merebut tanah ahli warisnya 5 hektar, padahal tempat dia tidur 1 kali 2 meter cukup. Mau ngapain tuh tanah 5 hektar dicuri? Mati juga masuk di liang lahat 1 kali 2 hektar, 1 kali 2 meter.
Itu juga yang paling besar kuburannya. Ngapain curi hartanya orang, membolak-balikan sertifikat lah, mengganti nama lah, inilah, itulah, semua palsu semua. Subhanallah. Akte lahirnya palsu, ijazahnya palsu, ininya palsu, palsu semua. Apa ini? Kenapa harus palsu? Kalau Anda tidak berkualitas ya sudahlah, gitu kan? Tunjukkan kualitas kalau memang mau dapat. Nggak pernah ikut pelatihan lalu dapat sertifikat. Untuk apa? Kemudian nanti dia kerja tidak bisa dapat apa-apa. Dia juga tidak bisa punya kualitas. Nggak bisa. Subhanallah, mau berkhianat seakan-akan Allah SWT tidak tahu itu. Jadi harus hati-hati. Kemudian teman-teman sekalian, pasal ke-19 tentang abadinya neraka. Keabadian neraka, artinya neraka tidak akan punah. Terus saja begitu menyiksa, gitu kan? Selama-lamanya, abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan dibuka Al-Qur'an karena di sini tidak ditulis dalam bahasa Arabnya. At-Taubah ayat 63. Surah nomor 9, iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya neraka jahanam baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. Ya, dan orang munafik ini diancam. Orang munafik banyak sekali. Banyak di antara ikhwah dan akhwat hanya mengetahui ciri orang munafik 4 dalam hadis. Kalau dia berbicara dia bohong. Ya, kalau dia berjanji dia pungkiri. Kalau dia diberikan amanat dia berkhianat. Kalau dia sedang bertengkar atau berdebat dia curang. Gitu kan? Tapi ada ciri yang orang tak lupa nih, yang memilih orang kafir sebagai pemimpin. Loh ya betul. Dan saya tidak tahu, yang lalu saya sudah pernah sebutkan nggak? Ada surah An-Nisa ayat 138. Buka dulu surah An-Nisa 138. Karena ini kebetulan ayat kita tadi At-Taubah menjelaskan masalah orang munafik, mereka akan kekal di api neraka. An-Nisa 138. Sudah buka? Sudah belum? Sudah belum? Baik, perhatikan baik-baik ayat demi ayat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Sampaikan kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka akan dapat siksa yang pedih. Siapa orang munafik yang Allah maksud di sini? Ayat 14139, lihat. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin-pemimpin mereka. Bisa terjemahan, orang terjemahkan segala macam dengan teman setia lah dan segala macam. Pokoknya intinya dia, kalau teman setia aja nggak boleh apalagi pemimpin. Tapi yang jelas wali artinya tempat bersandar, penanggung jawab. Makanya wanita kalau mau nikah harus punya wali. Siapa wali? Hah? Teman atau ayah? Ayah sebagai apa? Penanggung jawab kan? Pemimpinnya itu. Orang-orang munafik di sini disebutkan, sampaikan berita kepada orang munafik kalau mereka akan kena siksa yang pedih. Siapa yang Allah ancam nih? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka dan meninggalkan orang-orang mukmin. Ini firman Allah turun 1400 tahun yang lalu nih. Kata Allah, ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah orang-orang itu menganggap, ya, bahwasanya kemuliaan ada di sisi orang-orang kafir? Kekuatan ada pada mereka? Ketahuilah, kekuatan dan kemuliaan ada di sisi Allah. Ayat 140-nya. Perhatikan ya, Allah menyebutkan kepada kita apa yang harus kita lakukan kalau ada orang-orang seperti ini. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab. Dan dia telah menurunkan dengan kejelasan, kekuatan, ya, penjelasan yang nyata kepada kalian dalam Alkitab Al-Quran, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Tahu makna duduk? Orang kalau duduk bersebelahan ngobrol, berteman, bisa bersentuhan, ya. Semua nggak boleh. Sebagian ulama tafsir bilang apa? Nggak boleh bertetangga, nggak boleh ngomong, nggak usah lihat. Tinggalkan semua itu. Gitu kan?
hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka tinggalkan semua itu, mereka mengubah diri mereka baru. Kalau kalian tetap lakukan, innakum idzam mithluhum, kalau kalian tetap lakukan itu, berteman-teman sama mereka ini, maka kalian sama saja dengan mereka. Lalu Allah bilang, saya ingin teman-teman baca terjemahnya dengan suara keras sebentar ya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Coba baca terjemahannya ini. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik di mana? Coba lihat, 1400 tahun lalu Allah ingatkan. Ini Allah sedang bicara siapa? Orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin di mayoritas muslim. Ini jawabannya nih, 1400 tahun lalu turun. Mestinya orang-orang ini harus sadar nih, sebelum tiba saat nanti masuk neraka jahannam, naudzubillah. Lihat Allah sebutkan cirinya mereka, rinci sekali. 141, alladzina yatarabbasuna bikum. Orang-orang munafik itu suka cari kesempatan untuk nyala-nyalain kalian, orang-orang beriman, gitu kan? Orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan menimpa pada diri kalian orang beriman. Ya. Fa in kana lakum fathun min Allah, kalau kalian dapat kemenangan dari sisi Allah, qalu, mereka berlumba-lumba berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kita juga sama-sama muslim? Ya. Sekarang baru mau bilang begitu, ketok aja kepalanya itu. Pada saat sudah menang orang Islam, baru kita juga muslim. Muslim dari mana kamu? Nggak diterima. Sekarang ribut, caci maki Islam, caci maki ini, umat Islam terlalu berlebihan. Kalau gitu kamu jangan jadi muslim aja, pilih agama lain. Karena kita memang nggak bisa terima itu, kan itu. Jangan dipaksain. Lalu mereka mengatakan, wa in kana lil kafirina nasib. Kalau seandainya orang kafir yang dapat bagian, berhasil menang, qalu, mereka berkata pada orang kafir itu, alam nastahwidh alaikum, bukankah kami dulu apa? Bukankah kami dulu memenangkanmu, jadi tim suksesmu? Benar gak ini? Baca firman Allah itu, saya suruh buka sengaja. Allah bilang loh, alam nastahwidh alaikum, bukankah kami dulu memenangkan kalian? Wa namna'kum, dan kami menolong kalian, minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Lihat ini rincian kalimatnya Allah luar biasa. Saya asyik betul kalau baca ini. Luar biasa. Allah kayak bicara sama kita sekarang loh ini. Apa kata Allah di sini? Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Pasti Allah akan menghakimi di antara kalian pada hari kiamat. Walan yaj'alallahu lil kafirin al mu'minina sabila. Dan Allah tidak akan membiarkan orang kafir memusnahkan orang mukmin. Mustahil mereka bisa menang. Mustahil. Sekarang negara kafir semua ngakunya punya senjata hebat segala kan? Kenapa mereka nggak habisin orang Islam? Nggak bisa. Nggak bisa mereka lakukan. Ada batasan-batasan yang Allah kasih, mereka nggak bakal bisa jangkau. Ini harus antum pegang ya ayat ini. Mustahil, kata Allah di sini. Dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Maksudnya secara keseluruhan. Ada mungkin 1-2 orang, berapa orang yang disiksa, sebenarnya tidak ada. Lalu kata Allah SWT 142, Allah ceritakan berkaitan tentang sifat orang munafik. Jadi orang munafik itu bukan cuma sekedar, oh orang munafik apa cirinya? Kalau dia bicara bohong, kalau dia kasih amanah khianat, ya betul itu. Tapi jangan lupa ayat ini menjelaskan kita juga orang-orang yang mendukung orang kafir di komunitas muslim. Allah bilang apa? Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik mau coba-coba tipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah yang tipu mereka sebenarnya. Wa idza qamu ila shalah, kalau disuruh mereka salat, qamu kusala, mereka malas salat. Yura'unan nas, kalaupun mereka salat mereka cuma riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Lalu Allah bilang cirinya mereka. Ini mereka sebenarnya orang-orang ini, orang liberal ini, bahasa sekarang liberal, bahasa dulu orang munafik. Munafik, mau apa kira-kira? Mau dikatakan muslim? Nggak bisa. Bukan muslim. Allah bilang nggak boleh, nggak apa-apa. Loh, jangan nikah, muslimah nggak boleh nikah sama laki kafir, nggak apa-apa. Nikah lintas agama. Loh, orang kafir masuk neraka? Enggak. Yang penting buat baik masuk surga. Ini agama dari mana? Dari mana agamanya ini? Perhatikan Allah bilang ya, 143, seperti Allah bicara sama kita teman-teman. Mudzabdzabina baina dzalik.
Apa kata Allah? Mereka dalam keadaan ragu dan bimbang antara yang demikian, iman atau kafir ya. Ini kata Allah. Apa kata Allah? La ilaha ula, mereka tidak bisa ikut sama orang beriman, wala ilaha ula, tidak bisa juga ikut sama orang kafir. Mereka bimbang, ikut yang mana nih? Gitu kan. Wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan dapat petunjuk. Lihat ya. Baik, teman-teman sekalian, saya tekankan untuk penjelasan tidak boleh pilih pemimpin non muslim ini kafir dalam komunitas Islam. Ada di Al-Maidah 51, ada di Al-Maidah 57, ada di Al-Imran 28, ada di An-Nisa 144 yang kita baca sekarang. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan pernah kalian jadikan orang-orang kafir pemimpin kalian dan meninggalkan orang-orang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Khusus ini terjemahan, coba baca. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dan meninggalkan orang-orang mukmin. Apa kata Allah? Kalau kalian lakukan itu, tetap pilih orang-orang kafir. Apa kata Allah? Apakah inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk apa? Bayangkan, tanda tanya itu. Kalau kalian milih, Allah siksa loh. Jelas sekali ayatnya nih. Ini bukan perkataan saya. Bagaimana Allah bilang? Apakah kalian sengaja mau datangkan alasan nyata supaya Allah siksa kalian? Allah bilang haram, kalian bilang boleh? Gimana? Ini firman Allah nih. Lalu Allah mengatakan 145-nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajid lahum nasira. Pastikan orang-orang munafik itu pasti akan masuk ke dalam dasarnya neraka dan kalian tidak akan mendapatkan satu orang penolong pun bagi mereka. Mustahil. Baik, boleh nggak orang-orang begini taubat? Boleh, taubat tapi syaratnya apa? Lihat ayat setelahnya, 146. Illal ladzina tabu. Ini yang pertama ya. Syarat pertama, kecuali orang yang taubat nasuha. Taubat, tinggalkan dosa itu, sesali, berjanji sama Allah tidak ulangi. Lalu kata Allah, wa aslahu. Yang kedua, memperbaiki kesalahannya yang dulu. Ya, saya dulu salah itu, saya minta maaf ya. Ya. Kemudian wa'tasamu, syarat ketiganya billah, wa'tasamu billah, mereka teguh pada agama Allah. Kemudian yang keempat, wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka mengikhlaskan agama itu hanya agama Allah. Betul-betul mereka tidak munafik lagi. Faulaika ma'al mu'minin, baru mereka bisa masuk bersama orang-orang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah pasti akan memberikan orang-orang beriman pahala yang besar, gitu kan. Kemudian ayat 147 ini terakhir bahasan kita. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan beriman? Itu saja syaratnya. Beriman sama Allah, bersyukur. Allah enggak mungkin siksa kalian. Gitu kan? Kata Allah, dan Allah dalam Maha mensyukuri. Allah tahu menilai kebaikan dan juga Maha mengetahui. Ya? Sudah tahu siapa orang munafik itu? Alhamdulillah. Jangan didengar lagi bicaranya. Jangan diikuti lagi, jangan dianggap prestasi. Bahasa-bahasa bahaya sekali orang munafik ini ya. Orang Islam itu lebay. Kenapa Al-Quran kalau dibakar kertasnya marah? Itu kan cuma kertas. Lah ya, coba kalau kau tulis tulisan kemudian dibakar, marah nggak? Nah, ini ngawur semua ini, ngelantur ya. Tapi seperti itulah subhanallah. Semoga Allah kasih hidayah orang yang baik di antara mereka.